bermuatan solar terperosok di jurang. Unjuk rasa sengketa lahan diwarnai ketegangan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Ahdila, inilah Borgol selengkapnya. Satu unit truk tangki bermuatan solar sebanyak 16 ton yang dikemudikan sopir bernama Niki masuk ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Lintas Muara Enim, Tanjung Enim. Peristiwa mengejutkan terjadi di Jalan Lintas Muara Enim sampai Tanjung Enim, tepatnya di Desa Karangjaya. Truk tangki bermuatan solar 16 ton dengan nomor polisi BG 8771IX yang akan menuju Tanjung Enim terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat ban belakang truk keluar dari jalan. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 1 malam ini baru diketahui warga pada pagi hari, sementara sang sopir dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka ringan. Saat ini, petugas sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR untuk mengusahakan pengevakuasian truk dari dalam jurang. Kalau lihat kondisi di jalan, mungkin ini karena menghindari kendaraan yang dari arah Tanjung dan ini pas persisnya di tikungan, kemungkinan kecepatannya agak tinggi, akhirnya tidak terkendali dan masuk ke dalam jurang. Sementara arus lalu lintas sempat macet karena banyak pengendara yang ingin melihat langsung kejadian. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Seorang lansia di Palembang jadi korban kecelakaan. Korban terpental ditabrak sepeda motor yang melaju kencang hingga terpental. Saat ini korban dievakuasi warga akibat cedera bagian kaki. Dari rekaman CCTV terlihat pria lansia tersebut menyeberang jalan bersama istrinya. Kecelakaan terjadi di Jalan Letjen Harun Sohar, tidak jauh dari Asrama Haji Sukarami, Palembang. Sambil menyeberang terlihat korban sempat melambaikan tangannya kepada pengendara meminta untuk menyeberang. Naas, ketika sudah hampir sampai di seberang jalan, tiba-tiba ada sepeda motor menabrak korban hingga terpental dan tersungkur, begitu juga si pengendara motor dan kendaraannya. Warga sekitar lokasi kejadian berusaha membantu korban dan pengendara sepeda motor ke tepi jalan. Dari keterangan salah satu warga, kejadian begitu cepat dan diketahui persis kejadian setelah melihat rekaman CCTV. Saat kejadian sekitar pukul 7:30 pagi. Untuk kejadian sendiri sekitar jam berapa kemarin, Kak? Jam 7.30-an lah. Jadi apa yang kakak lakukan? Ya paling biasanya kan bantu. Itu Saat kejadian kakak sedang apa tuh? sedang mau ngeluarin botol-botol minyak itu Pak. Dagangan ya? Iya. Tiba-tiba? Ya langsung ada kejadian. Korban saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari kejadian ini diharapkan bagi pengendara untuk selalu hati-hati termasuk kecepatan saat membawa kendaraan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pengemudi mobil yang kabur usai menabrak pejalan kaki hingga tewas dan videonya viral. Ditangkap polisi, pelaku mengaku melarikan diri karena takut dihakimi massa. Inilah detik-detik pengemudi mobil minibus berwarna merah saat melarikan diri usai menabrak seorang pejalan kaki di Kolonel Haji Burlian, Kecamatan Sukarami, Palembang. Video yang sempat diunggah di media sosial oleh warga yang merekamnya ini viral di jagat maya. Dari rekaman video ini serta pengecekan CCTV, pelaku berhasil ditangkap unit Laka Lantas Polrestabes Palembang. Tanpa perlawanan, pelaku digiring ke Mapolres Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta barang bukti mobil milik pelaku. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat pelaku yang mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi kaget tiba-tiba melihat korban menyeberang jalan. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat pelaku yang mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi kaget tiba-tiba melihat korban menyeberang jalan. Diduga panik dan tak sempat menginjak pedal rem, korban kemudian tertabrak oleh pelaku. Karena tujuan beliau berangkat dari rumah mau bekerja di lokasi daerah Tanjung Api-Api.
Makanya beliau menggunakan jalur tersebut, mungkin tergesa-gesa atau enggak memang karena pas juga kondisinya pas posisi yang mepet, sehingga antara kondisi korban dengan kendaraan tidak bisa dihindari lagi. Pelaku sendiri melarikan diri karena takut diamuk massa. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unjuk rasa sengketa lahan diwarnai ketegangan. Informasinya sesaat lagi. iNews Prime malam hari ini. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari ini. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam
membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Tuntut hak tanah yang diduga telah diserobot. Puluhan warga berunjuk rasa di depan salah satu kantor perusahaan jasa konstruksi di Palembang. Aksi unjuk rasa ini diwarnai adu mulut. Puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam lembaga konsultasi dan bantuan hukum menggelar unjuk rasa di depan kantor salah satu perusahaan jasa konstruksi di Palembang. Pengunjuk rasa menuntut kepada perusahaan jasa konstruksi untuk mengembalikan hak tanah yang diduga telah diserobot untuk mendirikan rumah sakit di kawasan Jakabaring. Menurut pengunjuk rasa, tanah yang dimaksud merupakan milik seorang warga bernama Zakaria dan memiliki surat hak milik sejak tahun 1978. Karena dulu Hajinya selaku masyarakat memiliki tanah berdasarkan alas hak SPH, dan itu sudah jelas diketahui sirah kampung pada zaman itu. Tahun 78 dengan seluas 70.000 meter persegi kurang lebih, hampir 7 hektar. Namun tiba-tiba waktu itu ada kejadian yang tidak diinginkan. Saya ketahui untuk permasalahan Hermina ini kemarin ada laporan ke PTSK di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Kalau memang dari kawan-kawan sekalian ingin mengusutnya, silakan dipertegas di kepolisian. Untuk masalah kasus ini, kita pun kemarin sempat dilaporkan, karena kita simpan terlapor, kita tidak mengetahui hasilnya. Aksi yang sempat diwarnai ketegangan ini berhasil diredam pihak kepolisian dan unjuk rasa berjalan normal kembali. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Berdalih terlilit hutang tanah, seorang wanita Parubaya di Ogan, Komering Ilir nekat berjualan sabu. Polisi pun menangkap sang nenek dan menjebloskannya ke penjara. Mastila, warga Parubaya berusia 60 tahun, warga desa Markarti Mulia, Kecamatan Mesuji, Ogan, Komering Ilir mendekam di ruang tahanan Polres Oki lantaran yang bersangkutan nekat berjualan narkotika jenis sabu. Tersangka ini mengedarkan barang haram tersebut ke para pekerja perkebunan yang ada di desanya untuk menambahkan semangat kerja. Dari tangan Mastila, polisi mengamankan sabu seberat 11,90 gram yang dikemas dalam 50 paket siap edar, dijual dengan harga 100.000 per paket. Di hadapan polisi, tersangka Mastila mengakui jika ia nekat berjualan sabu karena terlilit hutang tanah yang disita keluarganya. Menjelaskan bahwa pada hari Selasa pagi, tanggal 9 Mei 2023, kita mendapat informasi dari warga bahwa di Blok D, Unit 3 Desa Mekarti Mulia, Kecamatan Mesuji, sering adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh tersangka Mastila ini. Mastila dijerat pasal 112 dan 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pedagang makanan di Palembang kehilangan tabung gas 3 kg saat berjualan. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pengguna sepeda mencuri tabung gas tersebut saat korban meninggalkan gerobaknya. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria mengendarai sepeda mengenakan topi berwarna merah mendekati gerobak jualan milik korban. Pelaku yang sempat memantau lokasi sekitar dan mengetahui kalau korban sedang tidak berada di gerobak jualan, dengan cepat pelaku mengambil tabung gas 3 kg dan kabur. Korban saat itu sedang mengantarkan pesanan makanan terkejut saat melihat tabung gas miliknya sudah hilang. Kejadian pencurian ini terjadi di Jalan Mayor HM Rasyad Nawawi, Simpang Dempo 15 Ilir Timur 1 Palembang. Korban mengaku usai mengantar pesanan makanan dirinya sempat berpapasan di dalam lorong dengan pelaku. Jam 10. Terus kejadian setelah hilang apa yang kakak nih lakuin? Saya kejar dia. Sempat ngejar.
sepeda dia kan. Oh jago, punya aku. Gas aku ngapa ke bawah? Oh lari sebenarnya sepeda. Jadi jualannya stop Kak saat itu? Iya, masalahnya mana? Tabung tas saya aja betul. Korban tidak melaporkan kejadian pencurian tersebut, namun korban berharap kejadian ini tidak terulang lagi menimpa dirinya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Aksi sadis begal di Palembang terekam CCTV. Informasinya setelah pariwara berikut ini. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Begal sadis di Palembang terekam CCTV saat beraksi. Korbannya remaja putri menderita luka di bagian kepala akibat ditusuk pelaku menggunakan benda tajam. Dari rekaman CCTV rumah warga, kejadian sekitar pukul 5 subuh. Pelaku berjumlah 2 orang memepet motor korban dari arah belakang. Salah satu pelaku langsung menusuk korban menggunakan benda tajam di bagian kepala dan tangan korban. Pelaku secara paksa mengambil motor korban dan langsung kabur. Korban Vandia Helga Pani, 23 tahun didampingi sang ayah melaporkan kejadian pembegalan tersebut ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Jatanras Polda Sumatera Selatan yang mendapati laporan melakukan olah TKP di Jalan Aman depan Lorong Sosial, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Mirisnya kejadian tersebut hanya berjarak 30 meter dari rumah korban. Kasus pembegalan ini masih dalam penyelidikan kepolisian untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Kita jam 5, pas kejadian seperti apa? Langsung disalip dari belakang atau seperti apa? Langsung disalip dari samping sebelah kanan, disetopin, ditusuk pakai pisau. Di bagian mana ditusuknya? Jadi itu luka itu? Berapa jahitan tuh? 6 jahitan. Orang pelaku orang berapa? Orang 2. Sempat ada bilang silakan motor atau? Nganu pisau itu dia bilang ini apa? Turun katanya, suruh turun dari motor. Baik, jadi kami dari jajaran Jatanras Polda Sumsel telah mendatangi TKP dan oleh TKP untuk kejadian begal yang terjadi subuh tadi. Dan kami di lapangan lagi melaksanakan penyelidikan dan pendalaman. Mohon doanya biar cepat terungkap. Beruntung nyawa korban masih sempat selamat walau menderita luka di kepala dan kehilangan sepeda motornya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Malang yang dialami seorang pemuda setelah motor yang kendarainya menabrak mobil pick-up yang sedang berhenti. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Ridwan, warga Jalan Upang Banyuasin, ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang bersama sepeda motornya. Korban tewas setelah sepeda motor bernopol BG 5458 JBE yang dikendarai menabrak sebuah minibus pick-up yang sedang berhenti parkir di depan Pasar Cinde. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di kepala dan dada akibat terpental beberapa meter. Ledakan atas di depan Pasar Cinde tadi subuh itu gimana kronologinya ya? Kejadian Jalan Sudirman di depan Pasar Cinde antara mobil pickup yang sedang berhenti mau belanja ditabrak sepeda motor yang datang dari arah IP atau Paus mengarah ke Simpang Caritas. Sementara itu, sepeda motor milik korban dan mobil pick-up telah diamankan di unit Laka Polrestabes Palembang. Untuk pemilik mobil kini masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Saya Tasya Ahdila, sampai jumpa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tanker sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak-bapak, saudara, sehat semua? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita dapat beraktivitas hari ini. Hari ini hari Rabu akhir di bulan Sya'ban. Hari Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Untuk itu mari bersama-sama kita akan menyambut Syahrus Syam. 2 bulan yang lalu sudah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa mari kita buka dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal dalam rangka menyegarkan keimanan kita. Hari ini yang tepat karena besok insya Allah sudah Ramadan, maka kita akan menyambut bulan Ramadan. Akan menyambut bulan Ramadan. Isinya adalah puasa. Nah, apa puasa yang biasa kita lakukan? Mudah-mudahan nanti kalau puasanya dulu puasa awam, ini kita akan bahas puasa yang istimewa. Insya Allah. Untuk itu kita Fatihah dulu untuk Kiai Haji Mawadin Syukri. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'ana fi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya awali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maka Ramadan akan kita sambut dengan keimanan. Kita sambut dengan keimanan. Ayat ini tidak untuk orang lain, tetapi untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia ada takhasus. Bukan untuk semua orang, untuk kita. Maka
ketika dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini ada sesuatu. Pertanyaannya, kapan itu puasa? Syahrul Ramadan. Nah, bagaimana mengkaitkan puasa yang akan kita hadapi, puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita hadapi dengan keimanan? Berdasarkan ayat, maka hukumnya puasa ini adalah wajib. Wajib. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa lewat asal dia termasuk di dalam orang-orang yang beriman. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, nanti ada ilmunya. Tapi bagaimana kita menyambut Syahrul Syam, puasa ini di bulan Ramadan ini sebagai suatu kewajiban, tapi dengan keimanan, maka kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, ini perintah siapa? Qaul siapa? Siapa yang memerintahkan? Sepakat semua gitu. Oh, ini Ustaz, perintah Allah lah. Kalau begitu sadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah memerintahkan, kita mau nggak? Mau Ustaz, makanya kita puasa. Dari satu sisi kecil saja, karena kita tahu yang memerintahkan itu Allah, kemudian kita berpuasa, berarti atas perintah Allah. Ngapa kamu nak puasa? Karena diperintah Allah, diwajibkan. Oh, bagus. Nah, dari situ kita sudah mulai terasa bahwa kami orang-orang yang beriman ini diwajibkan puasa. Saya akan puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Besok. Insya Allah besok. Karena belum ada pengumuman ya. Tapi kalau sudah Sa'bannya sudah 30 hari, sulit untuk menunda kembali. Karena bagian daripada bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30. Insya Allah besok sudah bagian dari kita untuk melakukan puasa. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Selain daripada keimanan, iman, puasa dengan iman, dia tidak boleh lepas daripada keilmuan. Karena puasa nanti itu akan kita lakukan dengan perintahnya tapi dengan ilmu. Masa puasa misalnya dimulai dari terbitnya matahari? Gak mungkin. Karena perintahnya puasa itu dimulai waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus apa yang kita lakukan? Menahan diri dari makan dan minum. Bahasa singkatnya, dan segala macam yang membatalkan puasa. Apa saja?
Terus kita pelajari itu. Maka boleh buka buku kembali. Sahur yang bagaimana yang disunatkan oleh Rasulullah. Nih bapak-bapak, kadang-kadang ini di kampung kita itu jam 2 kawan-kawan sudah bangunkan sahur. Sahur jam 2. Apa kita harus mesti makan jam 2? Kan tidak. Jadi yang baik kalau sahur itu gimana? Awal itu akhir, waktu terakhir, artinya sudah dekat-dekat imsak. Cuma jangan disengaja yang jeger baru minum, ya. Tidak begitu juga. Artinya kita atur setengah jam sebelum imsak itu pantas makan, ya. Sudah jeda 10 menit selesai, kita habiskan semua. Nah ini kan pakai ilmu. Kalau nggak tahu ya maka banyak saudara-saudara kita yang dia sahurnya jam 3. Sahur jam 3. Ya nanti bisa tidur lagi. Nah sayang. Ya. Maka puasanya pun harus dengan keilmuan. Ada ilmu. Kalau sudah iman dengan ilmu, maka puasalah dengan amal. Dengan amal. Jadi 3 ini tidak boleh dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Baik bapak-bapak saudara, ketika ilmu sudah ada dengan kita, baik itu yang memulai dari sahur sampai terbenam matahari, artinya berbuka, ada larang-larangan tidak kita lakukan, ada sunat-sunat kita lakukan. Contoh, orang berpuasa ketika dia tidak berilmu, maka banyak hal yang dia lakukan, tapi puasanya hanya dapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW sampaikan, kam, tidak semuanya, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atsh. Berapa banyak manusia yang puasa, tapi ketika dia puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa dari fajar sampai terbenam matahari, dia puasa, tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Nah kita kepingin puasa kita dari yang biasa menjadi puasa yang luar biasa. Puasa awam menjadi puasa yang istimewa. Bagaimana puasanya? Tadi dengan iman, ilmu, dan amal. Puasa dengan iman kita awali tadi, ini karena Allah. Manusiawi bapak-bapak, kalau ada orang yang tidak makan dalam satu hari, lapar atau tidak? Lapar kan? Itu kelihatan sekali. Nah ini sekarang ini jam berapa nih? Ini kan jam waktu makan. Orkes sudah mulai berperan di perut bapak-bapak kan? Itu tanda. Kalau di hari Minggu, di hari Sabtu kita dapatkan undangan, itu jam 12 teng, undangannya sampai selesai itu ada waktu makannya. Apalagi undangannya banyak, pasang 5 meja. Kalau pakai hidangan cara Palembang luar biasa repotnya. Tapi ada cara prasmanan, ngantri. Itu kan terlihat bagaimana perut ini membutuhkan sesuatu, alias kita katakan lapar.
Tapi ada yang nggak lapar, ikut juga makan karena ada sesuatu. Nah, lapar ini manusiawi. Tapi kok bisa tahan dari fajar sampai terbenam matahari? Kita berniat nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasa dengan keimanan tidak seperti puasanya anak TK, tidak seperti puasanya anak SD, tidak seperti puasanya orang-orang yang tidak mengerti, anak kecil. Coba Bapak bayangkan, kalau haus itu sangat terasa. Di depannya ada es doger, es kelapa es. Kira-kira ketika dalam keadaan haus, air yang ini saja itu luar biasa. Kita kepingin minum. Terus anak kecil bilang, gimana menahannya? Mungkin ada yang pernah praktek atau dengan cara yang berbeda. Di waktu kecil, di waktu kita tidak berilmu, ketika itu kita tidak tahu. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Tahukah kita, ini kantinya, tahukah kita ketika kita sebutkan lillah, bahwa bertahannya kita dari fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, itu bisa sampai. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan diri ini yang lapar dan haus sampai bertahan di waktu maghrib? Ustaz, karena semalam aku makan martabak 2. Sipulan pakai telur, pakai rendang, nasi 2 piring, jadi dia tahan. Kata kawan yang sebelah, saya hanya makan kurma 1, kemudian saya minum. Kata kawan yang sebelah, saya tidak makan kurma, tapi saya minum. Tiga-tiganya sampai berbuka. Siapa yang nahannya itu? Siapa yang menyampaikannya sampai berbuka? Lapar sama lapar. Begitulah keimanan. Maka orang yang mengerti dengan itu, dia akan selalu bersama dengan Robnya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini dengan keimanan. Orang-orang yang berpuasa dengan demikian, maka ketika dia puasa akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kegiatan dia akan rasakan itu. Wah, nanti kan nggak ada nanti itu.
coba deh ada perubahan sedikit. Kita puasa bukan seperti yang tadi. Kita puasa bukan mendekati ASI untuk mempertahankan supaya tidak haus. Bukan itu. Tapi yang kita pahami dengan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya membuktikan bahwa dialah yang menyampaikan kita sampai ke berbuka. Ilustrasi sedikit, yang mudah saja. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab. Sekarang Rajab sudah berlalu. Coba lihat tetangga kiri, ada enggak yang enggak sampai bulan Rajab? Lantas siapa yang menyampaikan bapak-bapak ke bulan Sya'ban? Bersyukur, alhamdulillah. Kita doa lagi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak, hari ini sudah habis bulan Sya'ban. Sebulan yang lalu kita ngapain? Apa yang kita rasakan terhadap Allah? Yang kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ternyata ketika iman bermain, maka shadaqallah, benarlah Allah. Iman masuk. Nanti malam kita sudah terawih. Siapa yang menyampaikan kita? Lihat di kiri kanan, berapa banyak yang sudah kita sholatkan di sini. Hanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Ada yang tidak sampai di dalam bulan Ramadan. Begitulah, ada yang dia sampai di waktu maghrib berbuka, ada yang tidak sampai. Yang dengan kata iman tadi, Masya Allah, itu puasa yang luar biasa, puasa yang istimewa karena puasanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, maka keilmuan yang dia ada, yang dibarengi dengan perilaku-perilaku, apa yang harus dia kerjakan di dalam puasa, kemudian apa sunat-sunat di dalam berpuasa, dia kerjakan semua, termasuk dia baca Quran, dia sholat tarawih, kemudian dia i'tikaf di masjid. Itu menjadi bagian aplikasi daripada amal karena dia berilmu. Jadi 3 ini Bapak-bapak saudara, di dalam bulan Ramadan ketika orang puasa dengan keimanan, dia akan juga ada keilmuannya, dia berpuasa dengan amal-amal, maka puasa ini insya Allah menjadi puasa yang istimewa. Nah, kita inginkan gitu. Jadi ada rasa. Jangan ada rasa dengan lapar dan haus saja, tapi tidak merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikannya ketika dia berbuka. Orang berbuka sangat bahagia. Tapi ada waktu kadang-kadang yang itu tidak dimanfaatkan. Sebelum kita berbuka, itu ada waktu qabul untuk berdoa. Maka ajak keluarga, duduk, hadapin itu makanan untuk kita berbuka. Tapi jangan lupa, di waktu itu menjelang berbuka adalah waktu qabul. 2 yang sangat mengembirakan orang puasa ketika dia beriman, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ya Allah, sampai puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merasa duluan itu dengan keimanannya Allah sampaikan dia untuk berbuka. Kemudian dia lihat rezeki mana, ada pempek telur, ada lenggang, ada bludeng, ada pempek panggang, apapun itu. Tapi ketika dia melihat itu, itulah sajian Allah Subhanahu wa ta'ala secara jasmani bisa dicicipi, tapi secara ruhani begitu bahagia dia karena dia bersama dengan Rabb-nya Jalla Jalaluh. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan puasa yang istimewa. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam ini dan besok kita berpuasa
puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita akan selalu menambah keimanan kita dan akan menambah ilmu dan akan menambah amal sepanjang hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.